sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang perbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri. Kebakaran hebat melanda rumah warga di Jalan Selamat, Kelurahan Sitirjo 3, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali muncul dari kompor yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah yang merupakan sepasang lansia. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan membakar dua rumah di lokasi kebakaran. Saat kejadian, penghuni rumah tengah tertidur dan beruntung keduanya berhasil dievakuasi warga. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, kerugian diderita mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran. Seorang pengendara motor tewas di perlintasan kereta Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akibat tertabrak KRL. Diduga korban menerobos pintu perlintasan yang sudah menutup dan bersamaan dengan melintasnya KRL dari arah Kebayoran menuju Pondok Ranji. Warga dan menjaga perlintasan sempat mengingatkan korban, namun ia tetap melintas dan tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk otopsi, sementara motor korban dibawa ke unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Seorang pria babak belur setelah dihakimi massa di simpang halte busway Halimun Setiabudi, Jakarta Selatan. Pria yang belakangan diketahui sebagai penagih hutang dihajar massa karena telah menabrak 4 sepeda motor di depannya saat mencoba kabur dari kejaran warga. Diduga pelaku dan rekannya yang berboncengan motor baru menarik paksa kendaraan dari pemiliknya. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi untuk dimintai keterangan. Warga perumahan elit di Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat salah satu warga di dalam rumahnya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Proses evakuasi sempat terhambat lantaran jenazah korban telah membusuk. Korban diketahui bernama Tony alias Aciok, 76 tahun. Dari keterangan warga, 3 hari sebelumnya korban masih keluar rumah dan menyapa warga sekitar. Sementara istri dan anak korban sedang berada di luar kota hingga tak mengetahui keadaan korban. Mayat korban baru diketahui salah satu security perumahan setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara untuk mengungkap penyebab kematian. Pemirsa, aksi penodongan senjata api oleh pengendara motor kepada pengendara lainnya di pinggir jalan viral di media sosial. Belakangan diketahui aksi tersebut ternyata dilakukan polisi yang meringkus seorang pengendara motor yang sebelumnya menodongkan senjata tajam kepada petugas. Inilah video viral saat seorang pria menodongkan senjata api kepada pengendara motor di pinggir jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur, Senin pagi. Namun ternyata, video ini merupakan potongan dari peristiwa keseluruhan yang merupakan aksi penangkapan pengendara motor yang mengancam polisi dengan senjata tajam. Kejadian berawal saat IS melawan arah di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. IS tidak terima ditegur, kemudian melakukan perlawanan dan mengancam Aibda P dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menusuk petugas. Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku IS dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Saat dia menerobos kemacetan tersebut, ada anggota Polsek Cakung yang kebetulan sedang menuju arah Polsek menegur kembali karena pengendara tersebut hampir menyenggol kendaraan aparat tersebut. Dan kemudian ditegur, setelah ditegur dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah perut aparat sehingga diberikan peringatan dan direbut pisau tersebut. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Pelaku pengancaman dengan senjata tajam terhadap petugas beserta barang bukti kini ditangani kepolisian sektor Cakung. Anggota polisi yakni Brigadir J yang diperbantukan di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam meninggal dunia usai kejadian baku tembak di Rumah Dinas Polri kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, membenarkan kejadian tersebut. Benar telah terjadi pada hari
Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore. Peristiwa singkatnya seperti ini. Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, ya. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Ya, dipergoki warga, seorang pelaku pencurian TV di sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil ditangkap. Pelaku diketahui adalah warga setempat dan pernah ditangkap karena sejumlah kasus pencurian. Seorang pria diamankan warga di Jalan Mawar Merah 2, Duren Sawit, Jakarta Timur kemarin malam usai dipergoki tengah menggasak sebuah televisi dari salah satu rumah warga. Saat ditangkap, pelaku sempat berkelit. Warga pun langsung memanggil kepolisian sektor Duren Sawit. Modus pelaku memanfaatkan situasi sepi. Bahkan pelaku telah mendatangi rumah korban namun tak sempat membawa kabur TV. Jadi dia semalam ini sudah bergerak di rumah korban. Rumah korban ini dia udah ngacak-ngacak. Tapi mungkin keburu pagi, ketahuan pembantunya ingin bersih-bersih, dia nggak jadi, tidak melanjutkan. Nah, mungkin dia tadi sore tuh kejadian setelah habis asar, saya lagi nganterin daging. Dia keluarlah bawa TV. Ini ngelanjutin lagi ngambil. Pelaku adalah warga setempat yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Pelaku juga pernah ditangkap karena mencuri sepeda motor. Sementara kini kasus ditangani oleh unit reskrim Polsek Duren Sawit. Ya, sejumlah insiden sapi kurban kabur mewarnai prosesi penyembelihan hewan kurban di sejumlah daerah di Indonesia. Sapi yang kabur dan mengamuk menyebabkan kepanikan dan melukai sejumlah warga. Seekor sapi kurban mengamuk dan menyeruduk warga saat akan disembelih di Jalan Bangka 5, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Akibat amukan sapi, 5 warga termasuk seorang anak terluka ringan. Diduga sapi mengamuk karena stres. Sebelum menyerang warga, sapi sempat kabur ke area apartemen dan membuat petugas jaga panik. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, sapi kurban lepas dari tali pengikatnya dan kabur ke jalan raya. Upaya warga dan panitia kurban mengejar sapi ini tak membuahkan hasil. Sapi terus berlari hingga membuat sejumlah pengendara panik. Setelah kabur sejauh lebih dari 1 km, sapi akhirnya berhenti dan masuk ke halaman gereja. Meski sudah terkepung, sapi yang kabur masih melawan saat akan ditangkap. Bahkan, salah satu warga yang ikut membantu justru terluka akibat diseruduk. Setelah 1 jam, sapi akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dibawa kembali ke Musola Al-Muqtadir untuk disembelih. Di Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sapi kurban mengamuk dan lepas dari ikatan. Sapi lantas menerjang jemaah salat Idul Adha di halaman Masjid Al-Huda, Paraklawe. Akibatnya jemaah yang tengah khusyuk mendirikan salat Idul Adha kocar-kacir menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini, salat Id sebagian jemaah yang berada di luar masjid batal dan sapi akhirnya berhasil ditangkap kembali. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini, namun insiden ini terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Sapi kurban Presiden Jokowi berjenis simental dengan bobot mencapai 1,2 ton pagi tadi disembelih pihak panitia hewan kurban Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain sapi Jokowi, Masjid Istiqlal juga menyembelih sapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan bobot 1 ton.
Sapi simental dengan bobot mencapai 1,2 ton ini merupakan sapi kurban Presiden Jokowi yang disumbangkan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Sapi berusia 4 tahun ini kemudian langsung disembelih pihak panitia hewan kurban. Usai menyembelih sapi Jokowi, panitia juga menyembelih sapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sapi yang juga berjenis simental ini memiliki bobot lebih ringan dari sapi Jokowi, yakni seberat 1 ton. Panitia Masjid Istiqlal mengklaim proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan standar internasional di mana telah bersertifikat, disembelih oleh tenaga profesional, tidak mencemari lingkungan, terutama saluran air, serta didampingi oleh tim dokter hewan dan petugas kesehatan. Alhamdulillah baru saja kita melakukan penyembelihan hewan kurban Bapak Presiden. Segera kita susul Wapres dan yang lainnya. Alhamdulillah tahun ini kita menyembelih 35 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Mencegah terjadinya aksi rebutan dan berdesakan daging kurban, pihak panitia menegaskan tidak melakukan proses pembagian atau pengambilan kupon secara langsung. Seluruh daging kurban nantinya akan didistribusikan ke sejumlah masjid di Jakarta untuk dibagikan langsung ke masyarakat. Ribuan ikan sapu-sapu ditemukan mati di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga hewan tersebut keracunan limbah hewan kurban. Ribuan ekor ikan sapu-sapu mati mengambang di sepanjang aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara sejumlah ikan lainnya berenang tak berdaya. Usai mendapatkan temuan ikan mati, petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta langsung melaksanakan investigasi di aliran Kali Baru. Di lokasi petugas menemukan banyaknya jeroan hewan kurban yang diduga menjadi penyebab matinya ribuan ikan sapu-sapu. Kasus serupa juga pernah terjadi beberapa tahun lalu saat Hari Raya Idul Adha. Namun jumlah ikan yang mati kali ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kerja gitu kali ikan pada ngambang semua, nah, ngumpul dengan sama jeroan. Oh gitu. Itu jam berapa bang ribuan ikan itu pada mati itu bang? Kalau tadi sekitar jam-jam setengah 8 jam 7-an deh. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengambil contoh air untuk dilakukan uji laboratorium. Barreskrim Polri periksa mantan Presiden ACT, Newsroom segera kembali usai jeda berikut ini.